Adik-adik mahasiswa, kita jumpa lagi dalam pembelajaran daring Nutrisi Ternak Unggas pada topik 2, peranan protein bagi ternak unggas. Dan bagian pertama adalah tentang pencernaan, absorpsi, dan metabolisme protein. Harus diketahui bahwa bagi ternak unggas, protein ransum mutlak harus ada, mengingat ternak ini tidak mampu mensintesis protein di dalam tubuh. Makanan yang dikonsumsi ternak bertujuan untuk memberi makan berjuta-juta sel atau unit struktur yang kecil dari tubuh. Sebelum sel-sel tersebut diberi makan, makanan yang dikonsumsi mengalami banyak sekali perubahan untuk mereduksinya menjadi sesederhana mungkin sehingga dapat diserap ke dalam darah yang kemudian akan mentransformasikannya ke sel-sel untuk digunakan. Proses perubahan makanan menjadi komponen-komponen sederhana disebut sebagai pencernaan dan perubahan tersebut terjadi di dalam alat-alat pencernaan. Makanan yang dikonsumsi oleh unggas akan melewati bagian-bagian alat pencernaan, mulai dari paruh sampai sisa yang tidak tercerna dikeluarkan dalam bentuk feses. Pencernaan dilaksanakan oleh kombinasi perubahan mekanis dan kimia. Secara mekanis, makanan dihancurkan menjadi bagian-bagian yang kecil melalui cara pengunyahan. Hal ini meningkatkan luas permukaan makanan sehingga enzim-enzim pencernaan mempunyai kesempatan kontak yang lebih besar selama gerakan peristaltik lambung. Gerakan peristaltik lambung ini selain menggerakkan makanan ke saluran pencernaan bagian bawah, juga menghancurkan lebih lanjut makanan yang telah dikunyah di dalam mulut. Secara kimia, sifat-sifat makanan yang dikonsumsi diubah oleh aksi enzim-enzim pencernaan. Enzim-enzim ini disediakan dalam saliva yang disekresikan ke dalam mulut, dalam cairan gastrik yang disekresikan ke dalam lambung, dalam cairan pankreas yang disekresikan ke dalam usus, serta dalam cairan usus yang disekresikan ke dalam usus kecil. Sebagai tambahan, cairan empedu dalam kantong empedu juga membantu pencernaan dan suatu pencernaan khusus yang dikenal sebagai pencernaan membran atau membran digestion yang berlangsung di dalam sel-sel dinding usus halus. Asam klorida yang disekresikan di dalam lambung juga berperan dalam beberapa perubahan. Secara bersama-sama, sekresi tersebut mengakibatkan semua perubahan yang diperlukan untuk menyiapkan makanan agar dapat masuk melalui dinding saluran pencernaan ke dalam sistem saluran darah. Dalam tabel ini kita lihat ringkasan tempat dan sifat perubahan selama proses pencernaan makanan. Jadi mulai dari mulut, lambung, kelenjar, kemudian eh, tempatnya dihasilkan usus halus dan substrat yang dibutuhkan, enzim yang bekerja, dan hasil akhir. Misalnya di mulut ada enzim amilase dan substratnya adalah pati. Hasil akhir adalah glukosa maltosa dekstrin. Kalau di lambung kelenjar ada enzim pepsin dengan substratnya adalah protein dan yang dihasilkan adalah peptida. Kemudian di pankreas itu ada amilase, ada lipase, kemudian ada tripsin, kimotripsin, elastase. Amilase substratnya pati, lipase lemak, dan kimotripsin, elastase, dan karboksipeptidase substratnya adalah protein. Dengan hasil-hasil akhir, kalau pada pati hasilnya ada glukosa maltosa dekstrin, kalau lemak asam lemak monogliserida, dan kalau protein asam amino peptida sederhana. Demikian seterusnya. Setelah makanan diubah menjadi unit-unit sederhana, selanjutnya akan diabsorpsi atau diserap
melalui dinding usus halus. Dari sini, unit-unit tersebut akan ditransport ke darah atau limfa yang akan membawanya ke sel-sel tubuh. Sebagian besar proses penyerapan terjadi dalam dinding usus halus. Tidak semua zat gizi yang terkandung dalam makanan dapat diserap oleh dinding usus karena ada bagian dari makanan tersebut yang tidak dapat dicerna oleh enzim-enzim pencernaan. Nah, sisa atau residu yang tidak dicerna ini akan dikumpulkan dalam usus besar dan dikeluarkan berupa feses. Setelah makanan yang telah dicerna tersebut melewati dinding usus, ia akan dibawa oleh salah satu sistem sirkuler dalam tubuh, yaitu sistem arteri vena di darah dan sistem limfatik. Gambar ini menunjukkan sistem pencernaan dari unggas. Demikian juga dengan gambar ini yang menunjukkan saluran pencernaan dari unggas dimulai dari mulut, esofagus, crop, proventriculus, gisart, small intestine, large intestine, cecum, dan bagian terakhir adalah kloaka. Terdapat 3 proses utama yang mendahului deretan proses metabolisme asam amino, yaitu pertama, dekarboksilase, yang kedua yaitu proses yang memisahkan gugus karboksil dari asam amino sehingga terbentuk senyawa antara yang masih mengandung nitrogen. Kemudian transaminasi, yaitu proses yang memisahkan gugus amino dari suatu asam amino ke senyawa lain, sehingga terbentuk asam amino lagi yang berbeda dari asam amino yang pertama. Kemudian yang ketiga, deaminasi, yaitu proses pemisahan gugus amino atau garam-garam amino dari asam amino untuk dijadikan urea atau garam-garam amonium, yang kemudian akan dikeluarkan dari dalam tubuh. Asam amino yang terkait sebagai protein sel mengadakan keseimbangan dinamik dengan asam-asam amino bebas dalam cairan jaringan. Dan kumpulan asam amino bebas disebut pool asam amino. Apabila bahan bakar, karbohidrat atau lemak tidak mencukupi kebutuhan tubuh, maka asam-asam amino dari pool ini dipergunakan sebagai sumber energi. Asam amino akan mengalami proses deaminasi, kemudian asam lemak yang terbentuk masuk ke dalam siklus Krebs. Sekarang kita lihat kebutuhan protein. Pemanfaatan protein, pertama, dikatabolis untuk menghasilkan energi, kemudian disimpan dalam tubuh untuk pertumbuhan, kemudian dia juga sebagai komponen hormon dan enzim, juga penyusun antibodi, dan penyusun lipoprotein. Demikian penjelasan kami tentang peranan protein bagi ternak unggas untuk bagian pertama, pencernaan, penyerapan, dan metabolisme protein. Terima kasih, kita jumpa lagi dalam pembelajaran daring berikutnya.